dua kemenangan. Katakan, dua kemenangan saya yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya sudah sampai pada bagian terakhir kemarin mengenai soal kuasa setan, kuasa iblis. Itulah yang harus dikalahkan, ya saudara. Dan saya berharap kita masuk pada yang kedua, paceklik. Ya saudara, paceklik adalah masa kehabisan bahan makanan karena tidak ada lagi yang bisa dihasilkan pada tanaman-tanaman, perkebunan, persawahan. Saudara, sudah menghasilkan, kemudian datang hama atau bencana alam, sehingga tidak jadi berbuah, puso. Sehingga akibat daripada puso adalah paceklik, tidak ada makanan atau kekurangan makan. Saudara yang kekasih, mungkin saudara anggap tidak mungkin bagi orang kaya. Besok orang yang punya uang sekalipun tidak bisa beli makanan. Itu sebab saya perlu menyampaikan pada saudara, kita harus memiliki kuasa untuk mengalahkan setan dan paceklik. Amin. Ini dua musuh besar, ya saudara. Itu sebab saya ingin supaya kita bersama-sama membuka sekali lagi dari Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-29. Mari kita akan baca bersama. 1, 2. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berpijak di bukit-bukit mereka. Amin. Katakan luar biasa. Katakan, kali ini saya akan mencamkan janji ini. Saya harus luar biasa demi nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudara, bagaimana tidak luar biasa? Ini perjanjian Tuhan. Ya, saudara, dan Israel mengalaminya. Saudara, Musa dan kemudian diganti oleh Yosua mengalaminya. Dan setelah itu hakim-hakim. Ya, saudara, setelah hakim-hakim baru raja-raja. Semua mengalaminya. Saudara. Nah, selama mereka hidup tuhu kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu kualitas hidup yang luar biasa. Tetapi begitu Israel menyeleweng, apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi, mereka mengalami kehancuran, mereka mengalami kerugian, mereka mengalami hal-hal yang menderita. Ya, saudara. Kemudian mereka berseru dan minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan mereka. Saudara, demikian ulang-ulang terus. Kemudian mereka kembali jatuh dalam dosa dan mereka melanggar firman. Tuhan menghukum mereka sekian lama, sekian tahun. Setelah mereka sudah mentok, sudah tidak ada lagi pertolongan. Dan mereka sudah tidak sanggup menderita hukuman Allah. Mereka berseru kepada Tuhan. Ini tidak perlu dicontoh dan tidak boleh dicontoh. Mereka nunggu sampai tidak kuat, baru mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, seorang anak Tuhan yang punya Roh Kudus, katakan, bila saya punya Roh Kudus, saya akan selalu peka. Dan saya tahu kapan saya jatuh dalam dosa. Saudara, begitu saudara dan saya menyadarinya, langsung diperbaiki dengan Tuhan. Amin. Jangan sampai peristiwa dan sejarah Israel, saudara, turun-temurun. Raja-rajanya Tuhan mengasihi mereka, tapi mereka seringkali sebagian besar 60% dari 6 raja tidak bisa menjaga kredibilitasnya di hadapan hadirat Tuhan. Saudara, dan apa yang terjadi? Yang terjadi Tuhan meninggalkan mereka. Ya, saudara. Dan setelah mereka itu kapok, mereka itu betul-betul sudah mengalami kehancuran, kejatuhan yang sampai pada dasarnya. Ya, orang Belanda bilang tot en met, sudah sampai pada dasarnya. Saudara, barulah mereka berseru dan minta ampun kepada Tuhan. Ya, saudara, rugi. Katakan rugi besar. Ya, saudara, itu sebab orang yang punya Roh Kudus, dia cepat menanggapi keadaannya yang merosot dan cepat bertobat. Amin. Pelajaran ini penting sekali karena kita ingin mengalahkan setan. Setan paling oke dan setan paling karib, paling erat hubungannya, paling demen dengan orang-orang yang jatuh dalam dosa.
Ya, saudara, itu mesti diingat. Jadi kalau seorang dia jauh dari Tuhan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan setan. Ya, saudara, setan mengalahkan dia. Ya, saudara, dan akibatnya adalah paceklik. Ini rentetan. Bukan paceklik dulu, tetapi setan dulu. Ya, saudara. Nah, itu sebab saya dan saudara diberi kuasa. Saya diberi kuasa, saudara diberi kuasa. Amin. Katakan, saya diberi kuasa untuk menaklukkan iblis. Ya, jadi kita harus tahu hal ini karena ini adalah rahasianya iblis. Kalau dia tidak ditaklukkan, dia akan menaklukkan kita orang. Ya, walaupun kita orang pilihan Allah sekalipun, dia paling suka. Ya, saudara. Itu sebab marilah para kekasih kita masuk pada bagian yang istimewa ini. Yang pertama, kalahkan setan dan iblis. Bilangan 23 kita akan baca. 1, 2. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Amin. Katakan, keajaiban yang diperbuat Allah. Inilah kemenangan Yakub yang tidak mempan terhadap tenung, terhadap mantra, yang mengalahkan kuasa iblis. Ya, saudara. Jadi kita tidak mempan terhadap pekerjaan tenungan dan terhadap pekerjaan kuasa kegelapan. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Why sudah dijanji, kenapa sudah dijanji masih enggak berani? Ya, saudara. Orang yang tidak ada gelap, ya saudara, maka dia no gelap, maka dia yes terang. Ya, jadi orang bisa terang kalau sudah tidak ada gelap. Itu sebab kita harus bangkit menjadi terang. Ya, ayatnya di mana? Kita akan baca bersama dari Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kelima. Dari sini kita akan membahasnya panjang lebar. Yesaya 60 para kekasih, ayat yang 1, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Kita akan mulai dari judulnya. 1, 2. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Katakan, luar biasa. Ya, ini adalah perjanjian nubuatan bagi orang pilihan, ya saudara, bagi Sion. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang. Terang bisa datang kalau gelap diusir. Katakan, terang bisa datang pada saya kalau kegelapan saya diusir keluar. Ya, jadi tidak mungkin antara terang dan gelap menjadi satu. Yesus berkata tidak mungkin. Satu harus ada di luar, satu harus diusir. Kalau gelap yang menguasai kita, maka terang tidak bisa masuk dalam kita. Itu sebab kalau terang Kristus kita undang masuk dalam kita, kita harus mempunyai kuasa untuk menaklukkan iblis. Amin. Tadi kita menyanyikan apa? Ku diberi kuasa. Saudara diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir dari hidup saudara. Ya, dari hati saudara lebih dulu. Jangan mikir orang lain. Saudara, orang lain itu gelap, dia kemasukan setan, dia permainannya black magic, sihir dan lain sebagainya. Padahal diri kita sendiri gelap. Ya, saudara, itu tidak beres. Kita harus mengundang terang, berarti setan, kegelapan diusir keluar. Katakan amin. Katakan, saya harus demikian. Ya. Nah, kalau itu sudah, maka kita bisa bangkit. Ya. Bangkit dan menjadi terang. Amin. Jadi saudara, saya tuliskan, setelah mengalahkan setan, kita akan mengalami seperti tadi yang kita sudah baca. Saudara, kita ayat yang kelima, kita akan tercengang
dan berbesar hati. Ya, tercengang. Kita sangat surprise, saudara, tentang perbuatan Allah. Dan kita besar hati. Kita bukan tercengang karena sesuatu malapetaka. Karena sesuatu akibat dari fenomena alam, bencana alam. Kita tercengang karena kita heran kok aku bisa ngalamin kayak begini. Sesuatu musibah yang luar biasa seperti Ayub. Saudara yang kekasih, tercengang dan berbesar hati. Katakan tercengang dan berbesar hati. Saya selalu merindukannya. Ayo tangan saudara. Saya selalu merindukannya. Supaya ini sering terjadi dalam sejarah hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Katakan akan beralih kepada saya. Nah, saya akan berhenti di sini. Kekayaan di seberang laut akan beralih. Akan beralih kepada saya. Saudara, ini istimewa sekali. Sebab kata beralih ini artinya berpindah. Ditransfer. Saudara, ya, ditransfer dari seberang laut sampai kepada kita di sebelah daratan sini. Saudara, kita barangkali tidak punya kekuatan dan alat transportasi untuk mengambil bagian kita dari seberang laut. Tetapi orang yang menjadi terang dari Tuhan ayat 1, Yesaya 60, maka dia dijanji ayat 5, dia akan mengalami, saudara, transfer. Dia akan menerima perpindahan. Ya, saudara. Dia akan mendapatkan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya. Engkau akan tercengang, berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih. Akan beralih. Siapa yang mengalihkan? Nah, ini nanti kita akan melihat dari Kolose 1:13. Siapa yang mengalihkan harta benda dari seberang laut kepada kita, saudara. Katakan akan dipindah kepada saya. Bila saya bangkit di dalam terang Kristus. Ya, saudara, jadi di sini sudah ada perjanjian bagi barang siapa yang menghancurkan kuasa kegelapan. Yang tidak ada kompromi dengan kuasa iblis. Bagi orang-orang ini ada janji Allah. Mungkin saudara tidak menerima dari Singapura, dari Malaysia, dari Australia, dari Selandia Baru. Tidak menerima dari negara-negara yang lain. Seberang laut yang lain, Jepang lah, Hong Kong lah. Tapi saudara akan menerima transfer, pindah. Apa maksudnya? Ini tidak bicara mengenai soal uang, soal materi. Saudara, nanti kita akan melihat bahwa ini adalah nubuatan, bahwa Tuhan bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada di depan saudara. Amin. Seberang laut, siapa tahu, siapa ngira, siapa ngimpi. Tapi kita ingin yang di seberang laut. Tuhan engkau alihkan kepada hamba. Engkau alihkan. Saudara, kata alih dan pindah ini beda. Kalau pindah itu adalah sesuatu barang yang dipindah. Kalau alih dialihkan itu artinya saudara ini barang berkekuatan hukum dari milik A, X kepada saya, kepada Anda. Amin. Itu dialihkan kepada saudara. Saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari betapa besar perjanjian dari Tuhan. Semuanya berdasarkan hukum Tuhan. Jadi bukan cuma dipindah, saudara. Kita dipindah dari gelap menuju terang. Kolose 1:13. Nah, kalau kita sudah menjadi terang, maka Tuhan membuat peralihan. Kalau zaman sekarang di zaman modern, maka harus dua pihak menghadap notaris dan kemudian membuat kesepakatan, MOU ataupun akta perjanjian, peralihan hak. Peralihan hak. Kemudian dicatatkan di dalam buku catatan negara di pengadilan negeri. Saudara, maka itu berkekuatan hukum kuat, saudara. Dan seringkali saya dan saudara hanya merasa
Aduh, aku cuma sebentar dapatnya, terus hilang lagi, terus rugi lagi. Saudara perlu mendapat peralihan. Peralihan itu menetap kepada saudara, menetap sama saya. Katakan amin. Itu tidak sementara, saudara. Itu sebab para kekasih, rahasia ini akan Tuhan ungkapkan kepada kita sekalian. Lebih dulu kita akan membuka Kolose 1 ayat 13. Semua itu dimulai dari rohani. Katakan, semua dimulai dari rohani, baru menyusul jasmani. Saudara ya, ini aksioma. Hukum ini, aksioma adalah hukum yang tidak usah dibuktikan, karena memang begitu. Jadi itu aksioma, saudara. Aksioma ini harus saudara pegang. Pokoknya kalau aku rohani sudah terang, aku sudah berpindah dari gelap kepada terang, aku percaya semua yang dari seberang lautan pasti beralih kepadaku. Ini harus, karena saudara ngerti firman. Kecuali saudara tidak ngerti firman, ya udah, saudara cuma hidup dalam terang saja dan gak dapat apa-apa. Berharaplah untuk sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara, yang tidak pernah didengar oleh telinga saudara, yang tidak pernah timbul dalam hati saudara. Berharaplah bahwa itu akan datang kepada saudara. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Kita akan baca bersama Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13, para kekasih. 1, 2. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Dan apa saudara? Dan memindahkan kita. Katakan, dan memindahkan saya kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Ya. Jadi saudara, di sini kita melihat orang yang lepas dari kuasa kegelapan itu bukan cuma dia keluar dari kamar gelap, dia bukan keluar dari hutan yang hitam pekat, tidak, dia keluar itu dia dipindah dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang, kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa nama anaknya? Yesus Kristus. Saudara, kita dipindah pada kerajaan terang dari anaknya yang kekasih. Saudara. Nah, orang yang sudah tinggal di dalam kegelapan, ya sudah. Terang yes, gelap no. Nah, orang inilah para kekasih, dia akan tercengang dan berbesar hati. Amin. Kenapa? Yesaya 60 ayat yang kelima, karena barang-barang di seberang laut, kemuliaan-kemuliaan yang besar. Seberang laut berarti apa yang tidak pernah kita lihat. Katakan, apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati saya, itulah barang-barang dari seberang laut. Jadi saya dan saudara kita harus tahu, wah seberang laut mana ya? Terus apa ya barangnya ya? Saudara, kalau saudara mau dapat paket dari Amerika atau dari Inggris atau dari Jerman, saudara sekarang malah deg-degan. Jangan-jangan bukan paket, itu bom barangkali. Saudara. Nah, saudara, engkau tidak bisa membayangkan kalau cuma mikirkan dari satu negara, di negara sana sudah ada di sini. Ya, siapa bilang 90% di Indonesia itu pasti barang-barang luar ada. Walaupun belum 100%. Di sini apa yang tidak ada? Di Indonesia sangat modern, sangat tersedia. Saudara. Jadi saudara mesti tahu bahwa di Indonesia, di daratan kita, di pulau-pulau kita, 90% barang luar negeri itu ada. Jangan bilang tidak ada. Ya saudara, obat-obatan juga. Tetapi yang dimaksud di sini adalah apa? Yang dimaksudkan di sini adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, tidak pernah didengar oleh telingamu,
dan tidak pernah muncul dalam hatimu, itu sudah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi Yesaya 60 ayat yang kelima ini adalah nubuatan dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 yang Tuhan menjanjikan kepada saya dan Anda, perjanjian seberang laut. Kita tidak membatasi dari mana itu, tidak. Karena kita tahu seberang laut ini ternyata adalah dari sorga. Dari sorga. Apa yang saudara perlukan? Saudara, apa yang belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah muncul dalam ide saudara, Tuhan akan memberi kepada saudara. Bila saudara terang. Katakan, bila saya terang. Ya, tangannya kayak saya ini. Bila saya terang. Bila saya terang. Apa yang dijanjikan ini pasti saya terima. Demi nama Yesus. Semasa saya hidup. Sebelum saya meninggal. Demi perjanjian Allah. Saya akan menerimanya. Karena Tuhan sudah berjanji demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Besar hati kita, saya kasih tahu. Saudara akan besar hati. Tidak apa-apa saudara kecil hati, minderwaardig, saudara tidak pede, saudara merasa gak bisa ketemu orang, saudara merasa gak layak bersanding dengan dia atau berada dekat dengan dia, saudara merasa terlalu rendah. Saudara, itu tanda saudara masih diikat kuasa kegelapan. Anyone that have already freed with the power and authority of Jesus Christ, in the name of Jesus, in the blood of Jesus, in the spirit of Jesus, must be received from God the dareness and braveness to face everything. You are the chosen people of God, and you have the authority. You have the crown of God's glory before you die, even. Jadi saya dan saudara harus tahu bahwa seorang yang mempunyai pengharapan, dia sudah dipindah dari kuasa kegelapan, masuk dalam terang daripada kerajaan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berarti, katakan berarti, saya tidak ada hubungan lagi dengan kemustahilan. Amin. Saudara tidak ada lagi hubungan dengan kemustahilan. Jadi saudara jangan menghubungkan dengan, wah mustahil deh kalau saya. Terlalu jauh jangkauannya, terlalu tinggi, terlalu berat untuk saya ngejarnya. Saudara, tidak usah merasa terlalu berat untuk mengejarnya. Amin. Itu luar biasa. Nah inilah yang Tuhan janjikan seperti apa yang mustahil bagi saudara. Anak-anakku yang muda, di mana kalian mendengar firman ini. Mungkin kalian berpikir tidak ada jalan buat aku untuk kuliah. Tidak ada jalan untuk aku melanjutkan pelajaran. Jangan ada kata-kata tersebut. Barang-barang kekayaan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kalau saudara mempunyai iman sedemikian, saudara, dan iman ini muncul karena saudara sudah mengalahkan setan dan kuasa gelap, maka saudara tidak akan pernah mengalami paceklik di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara ada harapan, barang-barang yang bagus dari seberang laut, yang mata belum lihat, telinga belum dengar, hati belum timbul ide, Tuhan akan kirim beralih. Saudara mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sepertinya sudah dinotariskan, sudah dicatatkan dalam lembaran negara di pengadilan. Saudara mempunyai kekuatan yang kuat. Saudara, sebab para kekasih perhatikan, orang yang meninggalkan kegelapan dan masuk pada terang yang kudus dari Tuhan adalah orang yang menjadi tanda ajaib. Amin. Tanda ajaib. Sehingga saudara berhenti dari perkataan mustahil.
Saudara stop dari perkataan, aku gak bisa. Saya dan saudara tanda ajaib. Saudara. Dan saya yakinkan saudara bahwa di dalam semua keadaan yang saya dan saudara tidak bisa atasi, Tuhan akan mengatasinya bagi saudara. Saudara yang kekasih, saya ingin supaya semua saudara, satu, katakan satu, saya harus menang terhadap setan. Dua, saya harus berpindah dari gelap kepada kerajaan Kristus sebelum meninggal dunia. Tiga, saya boleh berharap bahwa barang-barang yang mewah dan mahal dari seberang lautan akan dipindah tangankan kepada saya secara legal oleh Tuhan Yesus. Yaitu bahwa saya tidak ada yang mustahil lagi di depan saya. Amin. Haleluya. Saudara, ini istimewa sekali ya. Ini pelajaran luar biasa. Saudara dan saudara nggak boleh lupa sampai saudara mati. Ya, karena ini rahasianya ada pada menjadi terang. Anak-anakku yang masih muda, kalian relatif hidup lebih lama. Dan kalian jangan menurut ide, cita-cita sendiri. Kalian harus menyerahkan kepada Dia yang maha sempurna di dalam jalan perencanaannya. Supaya apa? Supaya jangan cita-cita kalian penuhkan walau masuk kegelapan sekalipun. Walau harus dengan kuasa iblis sekalipun. Jangan. Taruhanmu terlalu berat. Para kekasih, itu sebab kita harus katakan, saya harus menjadi terang. Lepas dari kuasa kegelapan. Maka Tuhan memberi kepada saya hak memiliki semua yang mustahil. Demi nama Yesus. Amin. Para kekasih, angkat dua tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapa. Oleh sebab itu para kekasih, turunlah di atas kepala saudara damai sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, masa depan hari tua saudara semuanya. Perjalanan saudara dari tempat ini tiba di rumah, di dalam kota, luar kota dengan tidak kurang apapun. Tuhan memberkati korban kolektor saudara. Dan teristimewa, Tuhan menghargai luar biasa segala pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10, kembalikan pada saudara luar biasa sampai tidak cukup tempat untuk meletakkan berkat Allah terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah saudara sekalian dengan kekuatan ilahi. Engkau tidak perlu bermimpi karena Tuhan menjadikan semuanya menjadi nyata hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.